Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, jadi alhamdulillah nih badan udah mulai kondisinya agak sedikit fit ya. Mudah-mudahan doain biar cepet sehat lagi ya. Nah, oke, di pagi kali ini ya, ini pagi-pagi gue ngerekodnya, nggak tahu nguploadnya itu jam berapa ya. Jadi di pagi kali ini gue mau nge-review nih yang kemarin gue rakit-rakit nih. Jadi gua review itu yang mesin ini cocok banget untuk hariannya ekstrim juga, enak juga, awet juga cuy. Jadi bagaimana sih speknya gitu ya, ya pokoknya buat kalian tontonnya dari awal sampai akhir ya cuy ya, jangan di skip biar nggak jadi salah paham cuy. Oke, jadi jangan skip, nanti gua jelasin detail. Bisa juga berlaku untuk motor lain cuy. Oke, jadi seperti apa sih ya spesifikasinya. Ini di sini hujan cuy, dari malam cuy, hujan cuy, nggak berhenti ya, jadi suaranya rame. Oke, Oke, diberkahi hujan yang tak kunjung reda, seperti rasa cinta ini kepada istri. Anjay. Nah, jadi karena motor ini gua buat cuman buat senang-senang dan buat contoh untuk customer, untuk bahan gua ngonten juga ya cuy ya. Jadi di sini part-partnya gua terapin yang ada aja ya. Cuman di sini semisalkan kalian bikin ya, ukuran komponennya seperti ini ya cuy ya. Jadi bisa untuk harian kenceng, awet tentunya ya cuy ya. Ya tergantung yang garapnya juga cuy gitu. Jadi buat kalian misalkan mau order satu paket atau gimana, bisa hubungin gua cuy. Atau bisa juga beli truk asnya aja, bikin truk asnya, bikin headnya, atau linernya, boringannya dan lain-lain. Pokoknya langsung aja chat di WA cuy. Nah, oke. Di ini untuk part-partnya ya yang menurut gua sangat signifikan buat harian. Pokoknya kane lah buat harian ya cuy ya. Dan mohon maaf bila mana suaranya samar-samar dan kurang jelas, karena kita sambil di bawah triknya hujan yang sangat deras cuy. Nah oke, untuk spek hariannya khususnya untuk motor bebek ya, gua lebih suka pakai CDI Racing. Contoh ini seperti dual band gitu. Dual band terdiri juga dari tipe yang TR kalau nggak salah ya, RK, satu lagi ST ya kalau nggak salah ya. Ini gua pakai yang RK cuy, tapi aman-aman aja. Untuk di bagian coilnya gua ini pakai YZ ya, harganya cukup lumayan ya. Bisa juga pakai yang Suzuki berapa 100 tuh, itu juga enak juga cuy. Kalau nggak pakai standar aja juga cukup cuy gitu. Tapi lebih enak memang menurut gua ya selama ini itu untuk apa namanya, untuk gandengannya dari CDI Racing BRT ini ya Kuil WZ itu enak gitu. Kuil WZ itu untuk aki ya, aki itu standar-standar aja cuy. Untuk kiprok juga standar. Untuk pengapian pengisian cuman dirubah harus DC gitu. Lebih bagus kiprok pakai NMAX atau Tiger, harus pada di bagian apa namanya, apa sih lupa gua, aduh lupa cuy. Di bagian gulungannya itu bisa dirubah cuy ya, di bagian spool kita dirubah full wave itu dengan menyambungkan memutuskan lalu menyambungkan ke pengisiannya semua cuy. Jadi bisa jadi full wave. Nah untuk di bagian kanan ini alternatifnya kalau mau enak, satu balancer wajib ya. Gua balancer biasa standby di dari mulai 750 sampai 1200 gram. Ini gua pakai 1000 gram alias 1 kilo. Jadi ini ditimbang itu 1000 gram beserta gear primernya gitu. Dan untuk di bagian kopling ada beberapa alternatif, salah satunya pakai per 6 yang TDR reset itu ya, tanpa rubah ya. Kalau mau lebih enak lagi rubah ke kampas pakai FR, jadi dibentuk lagi di bagian rumah kampasnya gitu.
untuk bak kopling bebas ya, sesuai kantong dan sesuai keyakinan kalian gitu. Kalau mau per 4 juga bisa dirubah pakai per smash gitu, atau per racing yang kenyal, nggak terlalu berat biar nggak cepat putus nih tuh, biar nggak cepat putus dan awet juga, karena kita kan motor buat touring harian jauh juga ya cuy ya. Kalau untuk pemakaian per smash, di bagian rumah kopling yang kaki 4-nya itu, lawannya itu yang rumahnya sebelum masuk, nah itu ada penyesuaian, kita bubut cuy. Lebih baik dibubut rapi dibanding kita cuner-cunerin cuy, karena biar presisi juga. Oke. Untuk bagian-bagian pompa oli ini masih standar ya. Nah, untuk pengoperan giginya biar makin responsif cepat gitu. Di sini gua melakukan pengelasan nih. Yang di posisi ini kan ada tuh buat perpindahan, itu di las 2 titik. Nah, untuk piston sendiri untuk harian gua dipatok dari mulai standar sampai 58 mili untuk harian nih. Ini di sini kita pakai 54 gitu. Dengan perpaduan krek as di langkah 58. Jadi total struknya itu 4. Next struknya itu 2 mili, atas bawah jadi 4. Karena langkah standarnya Jupiter itu 54 mili ya. Lalu kita naikkan struk 2 mili ya, jadi 58. Oke. Nah, untuk struk harian 2 sampai 3 mili udah aman coy. Kalau ekstrim tergantung yang rakitnya ya. Bisa aja, bukan berarti nggak bisa. Yang untuk amannya 1 mili sampai 3 mili. Nah, untuk piston dari 50 sampai 55 ya. Untuk gua itu, untuk sekapnya gua patok dari 1 sampai 3 mili aja. Kalau 2 mili itu tidak perlu pakai packing lagi ya. Ya 3 mili juga langkah 60 itu sebenarnya bisa nggak pakai packing, karena kita ngejar awetnya juga, ngejar enaknya juga. Jadi kalau gua untuk langkah 60 gua pakai packing 1 mili ya, biar aman gitu. Walau sebenarnya bisa juga kalau nggak pakai packing ya cuy ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini pistonnya 54,5, stroke langkah 58. Ini tanpa packing alias nol packing. Jadi packingnya standar cuy gitu. Untuk busi bagusnya sih pakai iridium ya buat harian. Pokoknya lebih bagus ya. Jadi jangan tanya fungsionalnya, intinya fungsionalnya itu ya menaikkan performa motor dan membuat motor lebih awet gitu aja gitu. Makanya gua selalu terapin tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Bila mana ada yang merasa lebih pintar atau lebih jago, silakan kalian buat channel kalian sendiri gitu. Oke cuy. Nah, untuk di bagian head ya, untuk di bagian head itu gua mulai dari standar scrap, bahkan sampai rubah sudut. Nah, kalau 58 bisa 28 24, bisa 30 25 ya. Kalau untuk standar, kalau mau camnya lebih ekstrim itu kita mendemin atau kita scrap bahasanya. Itu kalau scrap sekitar setengah sampai 1 milian sampai 2 mili lah kurang lebih gitu. Nggak bisa lebih gitu. Jadi nokannya bisa lebih ekstrim. Untuk pelatuk sesuai biaya, bisa pelatuk standar atau pelatuk yang aftermarket roller gitu, seperti merek BRT, Kawahara dan lain-lain gitu. Kalau lubah blade kan termakan biaya yang sangat cukup lumayan ya gitu. Untuk cam disesuaikan dengan track, keinginan customer juga, mau nafas panjang atau bawah enak gimana gitu. Nanti bisa disesuaikan dengan pemesanan coy gitu. Untuk per klep saran gua karena udah stroke up dan bore up, wajib pakai per klep racing dengan catatan untuk harian yang medium. Jadi medium itu enggak terlalu rapat, agak renggang tapi enggak terlalu keras. Kenapa sih enggak terlalu keras? Ya karena biar pelatuknya awet, klemnya awet, gak gampang jeber gitu. Karena kita kan buat harian ngejar awetnya gitu. Ya kalau untuk balap ya kita kan banyak maksimalnya, tapi kalau untuk harian juga punya batas maksimal cuy, untuk bisa ngejar kecepatan dan keawetan dari si mesin gitu. Nggak lucu kan baru bore up langsung turun mesin gitu ya. Walaupun perlu check up untuk turun mesin ya, itu mah nanti serahin ke mekaniknya, namanya bagian lepas rayon ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk konsumsi bahan bakar ya,
Kalau konsumsi bahan bakar itu tergantung dari kompresi ya. Kalau untuk bikinan gua sih konversinya nggak terlalu tinggi cuy. Kalau buat harian ya, mentok-mentok itu 12:1, nggak ada yang di atas 12 cuy. Kebanyakan itu rata-rata 10:1 kalau gua bikinnya. 10:1 ya, karena dikaitkan dengan karakter lokasi yang gua buat dan noken yang gua bikin juga cuy. Oke, kompresi segitu aja udah enak cuy. Jadi bisa pertalite, pertamax, bahkan pertamax turbo juga bisa cuy sebenarnya cuy ya. Jadi tergantung kantong ya, lebih enaknya stay di pertamax atau pakai sel super juga udah jos, pokoknya kane cuy. Oke, jadi untuk bahan bakar sesuai kantong aja, karena kompresinya juga nggak terlalu ditinggi-tinggiin cuy. Oke, kita lanjut ke sebelah kiri cuy. Sempit sempit ya, dari sini aja ya jelasinnya ya. Ini kameranya burem karena nggak terlalu terang ya, mohon maaf. Ntar gua ini dulu, bersihin dulu kameranya cuy. Nah, untuk di bagian karburator, untuk pengabutan bahan bakar, biasanya kalau bebek ya intake-nya bisa standar atau bisa juga dimiringin. Untuk karbu kita mulai stay dari standar ya. Kalau klep standar bisa juga di upgrade ke cap 24 atau di remer aja nih, pakai enaknya sih karbu standar di remer pakai cap 19 ya gitu kalau mau standaran gitu, karena ini karbu standar Shogun SP Robot, kita remer pakai cap Honda Karisma atau Supra X125 ya. Itu scapnya lebih besar gitu. Nah, untuk di bagian keteng bisa juga standar. Kalau ini gua pakai keteng BRT ya. Gigi sentrik timing belakang diganti punya kode 4ST Vega lama, dan depannya pakai 4ST juga Vega lama sentriknya gitu. Untuk bagian magnet gua nggak suka bubut-bubut untuk harian, tetap pada posisi standarnya. Namun pick upnya kita mainkan, kita geser. Jadi biar si CDI dan karena kan udah stroke up itu lebih cepat posisi temanya ya. Jadi nggak usah jelasin secara teori, intinya kita nyari fungsional enaknya gitu dan awetnya gitu. Gue biasa geser 2 mili dengan cara potong pick up di bagian belakang dan ditambah di bagian depan 2 mili juga gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, sisanya standar. Nah, kalau untuk kaki-kaki dan knalpot sesuaikan aja ya sama budgetnya gitu. Mau stylenya seperti apa gitu. Jadi ini bagian mesin-mesinnya aja cuy gitu. Bila mana kalian ada yang berminat ya silakan kalian kontak langsung ya di gue, nanti gue share nomor WA gue kalau ada yang komen ya. Oke, atau kalau mau bikin mesin juga nyicil juga bisa cuy. Jadi contoh bulan ini ada duitnya buat bikin apa gitu, misalkan udah mesinnya dikirim 1 gelundung gitu, udah dikirim 1 gelundung, kalian budgetnya itu bulan ini ada untuk bagian apa, itu bisa cuy. Jadi nanti kita kondisikan gitu, jadi nggak langsung garap sekaligus gitu cuy. Oke. Nah, ini untuk dinamo standar biasanya untuk spek-spek seperti ini tuh masih kuat cuy, walau nggak di upgrade. Cuman akinya voltasenya kita naik pakai yang agak tinggi ya, jadi lebih tinggi dari standarnya akinya cuy. Karena di bagian pengisian udah dirubah sedikit full wave juga, atau bisa full wave lebih jos ya. Oke, mungkin itu aja. Nah, untuk pilihan untuk bore up ya, itu biasanya dikaitkan dengan pergantian oli yang rutin gitu. Memang gitu ya, gua mentok-mentok untuk yang udah bore up oli itu sebulan sekali wajib ganti gitu. Nah, itu salah satunya. Yang keduanya ngukur jarak, bila mana udah di atas 1000 wajib ganti cuy gitu. Soal merek oli silakan kalian sesuai sesuka hati dan kemampuan kalian ya cuy ya. Mau merek oli apa aja, yang penting rutin ganti gitu. Per 1200 km lah, atau sebulan sekali yang jarang dipakai. Oke. Ya mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Yang mau order silakan langsung ya. Pokoknya zamannya bore up stroke up itu buat harian cuy, awet. Oke. Nggak zaman itu untuk kalau bore up itu nggak lucu kan, apa namanya ya, gampang jebol gitu. Nggak juga cuy ya, jadi tergantung penataan dan pembuatan gitu.
Sekali lagi gua terapin, apalagi pembuatan truk as, jangan sembarangan cuy. Nih perhatiin, gua itu ibaratnya udah berkelana lah gitu, bukannya sombong gitu. Setiap bengkel bobot udah gua cobain krek asnya gitu. Makanya kenapa gua mau riset kruk as sendiri walaupun nggak punya bobot sendiri gitu. Karena gua udah punya ukurannya untuk harian atau untuk balap cuy gitu. Jadi itu aja keunggulannya ya. Makanya kenapa harganya bisa lebih mahal cuy. Oke. Nah, untuk motor ini sekedar buat konten kita aja ya, untuk bahan apa namanya contoh gitu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya cuy ya. Nanti kalau sempat langsung gue edit, langsung gue upload ya. Yang mau bertanya silakan via komentar ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat ya cuy ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya, oke? Biar gue lebih semangat lagi bikin videonya cuy, oke? Pokoknya terima kasih yang udah support channel gue terus. Sehat-sehat buat semua, gue doain biar rezekinya lancar, dan semuanya diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya ya cuy ya. Pokoknya rezeki barokah melimpah, oke? Sekian dari gua, Wahyu Channel. Kita next lanjut lagi ya di konten selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.